Ini kita nggak tahu Anies ini kalau nggak jadi capres nanti gimana. Saya mau tanya, kalian yakin nggak Anies ini bisa maju capres? Nggak yakin, saya paling nggak yakin dari dulu. Nggak yakin. Last minute ini bisa berubah, apalagi kalau bicara PKB, gampang sekali berubahnya. Ya, bisa berubah. Jadi siapa yang menyangka kita lagi tidur enak-enak besoknya baru kita dengar, loh Anies deklarasi dengan Caimin. Besok kita tidur lagi, Anies pisah dengan Caimin, itu bisa terjadi. Ini karena yang ingin menyelamatkan diri siapa? Bukan Anies, bukan Caimin, bukan siapa-siapa. Yang ingin menyelamatkan diri itu Surya Paloh. Ada 3 orang yang sempat meramalkan Anies bakal gagal maju di Pilpres 2024. Yang pertama adalah pengamat politik Adi Praetno memprediksi Anies Baswedan gagal maju Pilpres 2024. Menurutnya, Anies gagal maju Pilpres diprediksi karena koalisi perubahan Nasdem, PKS, dan Demokrat tidak terbentuk. Indikasi capres Nasdem Anies gagal maju Pilpres begitu jelas. Pasalnya, PKS akan membangun koalisi baru bersama Partai Gerindra. Prediksi Adi Praetno, jika Anies gagal maju Pilpres 2024 yang diusung Nasdem, diungkapkannya dalam podcast Total Politik. Kejutan yang ketiga adalah Anies Baswedan tidak bisa maju. Anies Baswedan tak bisa maju. Belakangan PKS sudah mulai muncul tuh isu-isu bukan oligarki lagi, tapi Presiden PKS menyatakan sangat mungkin akan kembali ta'aruf dengan Gerindra untuk 2024. Mereka rujuk, tidak pisah seperti yang dibayangkan orang, dan PKS cukup terbuka kepada Prabowo Subianto dan Gerindra. Bahkan kalau kita melihat data-data survei yang kita punya, pemilih PKS ini cukup pemaaf, Bang. Ya, sekalipun misalnya PKS terlihat ditinggalkan oleh Prabowo karena berkoalisi dengan Jokowi, tapi sekitar 15-20% pemilih PKS itu masih memilih Prabowo Subianto. Iman politik pemilih PKS inilah sepertinya yang membuat Ahmad Syaihu, Presiden PKS, selalu mengatakan bahwa romantisme perjalanan politik dengan Gerindra sangat mungkin untuk bisa rajut kembali dengan Gerindra. Itu artinya kalau PKS lepas dari koalisi perubahan, maka sangat mungkin Pak Anies tidak maju untuk Pilpres 2024. Jadi safari politik, deklarasi, dan begitu banyak momentum yang dibuat oleh Pak Anies itu tidak akan ada artinya. Saya kira kejutan-kejutan ini sangat mungkin akan terjadi di 2023 ya, karena di 2003 inilah soal pencapresan akan diuji. Kira-kira siapa yang sebenarnya secara definitif diiringi oleh Tanjidor, diiringi oleh Marawis, mereka mendaftarkan ke KPU dan definitif ditetapkan sebagai kandidat capres. Safari Anies bersama Nasdem ke banyak daerah akan sia-sia dilakukan. Ia mengatakan jika PKS akan kembali berkoalisi dengan Gerindra, realitas ini dibuktikan dengan ditundanya deklarasi Anies sebagai capres. Yang kedua adalah mantan politikus Nasdem. Ia merasa ragu Anies Baswedan bisa melaju menjadi calon presiden. Sebab menurutnya ada hal yang belum selesai yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Ia mengatakan terus terang konsistensi mengharapkan Anies itu tetap maju sebagai capres. Soal menang soal lain terus terang masih ragu-ragu. Menurut Zulfan, perdebatan itu seru dan tajam. Dalam perdebatan itu disebutnya masing-masing pihak menyampaikan pandangan terkait persoalan bangsa. Zulfan berharap koalisi tidak hanya bicara siapa capres dan cawapres semata, melainkan juga persoalan bangsa. Ia menyebut dari sejumlah koalisi yang saat ini terbentuk, belum ada yang fokus membahas visi misi membangun bangsa negara. Zulfan juga menyampaikan Anies menganggap visi misi bukan hal yang penting. Zulfan mengatakan menurut Anies yang terpenting adalah rekam jejak. Anies itu mau jadi presiden apa nggak presiden itu nggak berapa penting. Yang penting elektabilitas Nasdem itu naik. Dan udah terbukti sekarang. Ya, tapi kalau Anies nanti tidak bisa maju sebagai calon presiden, saya kira suara Nasdem makin ambles. Ambles. Nah, Kan pemilih Anies kan artinya nanti quote-unquote orang yang nggak suka sama Jokowi kan akan berkumpul di Nasdem ini sebagai partai terzolimi ini kan. Mas Anies bisa keliling Indonesia juga kampanye kan. Nanti dulu. Terzolimi bisa. Kan persoalannya Anies ini nanti kalau dia tidak menjadi calon presiden, oke, di dalam Nasdem ini dia mau jadi apa? Mau jadi alat. Dia diperalat, lo kampanye deh sana sini. Terus habis kampanye mau jadi apa? Makanya saya ada saran buat Anies. Kalau Anies itu tidak bisa menjadi calon presiden, dan dia tetap ingin membesarkan Nasdem, dia minta saya mau jadi ketua umum Nasdem. Supaya saya lebih gagah, lebih
dapat dukungan dan kita bisa membesarkan Nasdem. Ya, Surya Paloh jadi ketua Dewan Pembina. Mungkin itu bang. Itu kalau Nasdemnya mau tetap jaya, kalau nggak mau begitu ya telungkup lah, kata orang Medan. Nah, lagi-lagi prakondisi cuaca menuju ke Lu situ. prakondisi mulu ya Iya. bang. Lanjut bang. Cuaca menuju ke sana nih, ini nggak bang? Udah mendung gimana? Lah iya, kan gitu. Pertama kan, oke, Anies mau dipakai untuk campaign membesarkan Nasdem, meningkatkan elektabilitas Nasdem. Oke, Anies mau apa enggak? Mau tuh udah. Oke, mau. Tapi terus kan dia dapat masukan dari mana-mana. Emang lu mau jadi apa yang kau dapat di situ? Kau jangan bicara nanti sama Surya Paloh, ini bicara sekarang. Kalau kau bicara nanti sama Surya Paloh, ke laut lah kau. Kata orang Medan. Iya kan? Yang ketiga adalah Hasan Nasbi. Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar telah resmi mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Lalu bagaimana dengan Hasan Nasbi yang pernah bertaruh jika Anies Baswedan tidak akan melenggang di Pilpres 2024? Hasan Nasbi pernah bertaruh jika Anies Baswedan akhirnya bisa mendaftarkan dirinya menjadi capres di Pilpres 2024. Hasan berharap Anies tidak akan mendapatkan tiket untuk menjadi calon presiden. Ternyata orang yang bertaruh dengannya adalah Suni Tanuwijaya. Suni sebelumnya dikenal sebagai orang dekat Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ia juga sempat menjabat sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia meski sudah mundur. Sekarang Suni disebut sebagai orang kepercayaan Anies. Hasan pun mengunggah foto ketika bertaruh dengan Suni di akun Twitter. Hal itu dilakukan Hasan setelah Anies resmi mendapatkan tiket untuk menjadi capres setelah Partai Keadilan Sejahtera mendeklarasikan dukungan kepada Anies. Dukungan PKS membuat Anies menggenggam tiket untuk mendaftarkan diri ke KPU setelah sebelumnya mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem, PKS dan juga PKB. Kalau menurut saya, kita masih ada setengah-setengah feodal nih. Itu realitas hari ini. Jadi begitu orang punya jabatan, semua orang datang. Selain minta tanda tangan, nemenin ngopi, sekedar bertamu, audiensi, foto dan segala macam. Tapi begitu tidak punya jabatan, jangankan mau keliling-keliling ketemu konstituen, nyari teman foto susah, nyari teman ngopi juga boleh susah. Ajudan yang biasa nyiapkan segala macam sudah nggak ada. Nah ini akan membuat pergeseran. Jadi kalau ada yang survei November, nanti saya yakin perubahannya akan berasa. Ini hipotesis nih, nanti kita bisa lihat nih. Ini hipotesis dari seorang konsultan politik. Jadi terima kasih. Pak Anies ini bisa maju nggak bang? Kira-kira? Ya gitu aja nih, ada pertanyaan Gini, saya konkret. bilang, kalau mau jadi capres berat, dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau mau jadi cawapres masih terbuka. Kalau capres ini taruhan mau nggak bang? Biar Boleh taruhan, boleh. iya, berapa? Taruhan Alphard juga boleh. Hasan sempat berkeyakinan jika Anies tidak bakal mendapatkan tiket pemilihan presiden 2024. Hal itu lantaran ketua umum masing-masing parpol bakal berupaya maju. Karena itu, ia sempat membuat statement berani taruhan Alphard dalam sebuah acaranya yang videonya viral di media sosial.